Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi Pinjam Yuk. Dimana di aplikasi Pinjam Yuk ini teman-teman sudah lewat sekitar 10 bulan dan total keseluruhan tagihan hampir mencapai 20 juta teman-teman. Jadi di aplikasi Pinjam Yuk ini tagihan hampir 20 juta sudah lewat sekitar 10 bulan. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang resikonya seperti apa, ya misalkan gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk, teman-teman simak video ini sampai selesai, karena di video kali ini saya ingin berbagi ya pengalaman tentang resiko misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mendukung channel ini. Jadi saya lebih semangat ya berbagi informasi seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman. Nah, di sini untuk aplikasi Pinjam Yuk, aplikasinya sudah saya buka. Teman-teman lihat tagihannya di sini teman-teman. Nominal yang harus dibayarkan ini 10.126.000. Jadi 10.126.000 untuk pinjaman yang pertama ya. Nah, di sini tanggal jatuh tempo tanggal 26 bulan 7 2024. Artinya ini sudah lewat sekitar 10 bulan ya. Hampir 10 bulan tidak dibayar tagihan 10 juta. Kemudian untuk pinjaman yang kedua, di sini teman-teman di bagian bawah di sini ya. Ini 9.666.000 sekian. Tanggal jatuh tempo tanggal 21 bulan 7 2024. Artinya sudah lewat atau sudah telat bayar. Kalau kita total ini sekitar hampir 20 juta ya, tidak dibayar. Oke, buat teman-teman yang penasaran seperti apa bang resiko misalkan nggak bayar di aplikasi Pinjam Yuk. Untuk resiko yang pertama buat teman-teman ya, resiko yang pertama kalau teman-teman telat bayar ya, telat bayar 1 hari ataupun 1 minggu, itu setiap hari teman-teman akan dihubungi oleh pihak penagih. Jadi kalian nomor WA kalian yang didaftarkan ke pinjol itu akan banyak WA yang masuk gitu loh. Nah, itu semuanya dari pihak penagih Pinjam Yuk. Bahkan ada yang tidak menamakan dari aplikasi ini tapi taunya dia teror-teror, nakut-nakuti. Nah, kayak gitu teman-teman, resiko misalkan kalian telat bayar ya. Soalnya pengalaman saya waktu telat 1 minggu 2 minggu itu ya, di WA setiap hari itu banyak nomor WA yang masuk gitu loh. Bahkan ada yang neror ya, mau disebar data mau disalahgunakan. Nah, kayak gitu ya sebagian. Soalnya 1 hari bisa sampai 5 bahkan 10 nomor yang berbeda. Nagihnya itu seperti itu. Kebanyakan teman-teman kalau sudah di WA kayak gitu, di teror itu banyak kan panik ya. Soalnya 1 hari bisa sampai 5 nomor, 10 nomor kayak gitu. Nah, apakah aman bang kalau kita sudah di WA di teror seperti itu? Jawabannya aman-aman saja. Itu cuman sekedar nakut-nakuti kalian ya, nakut-nakuti gertak-gertak kalian agar kalian segera melunasi kayak gitu loh. Intinya pinjol itu seperti itu, nakut-nakuti kalian agar kalian takut, akhirnya kalian mencari dana talangan, memaksakan diri kayak gitu. Makanya banyak teman-teman yang WA saya, bang gimana bang, ini saya sudah diancam sebar data, bang ini saya sudah data saya mau disalahgunakan katanya, bang data saya mau dipinjamkan ke pinjol lain katanya. Itu hanya nakut-nakuti teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang telat bayar di pinjaman online seperti Pinjam Yuk, misalkan dapat WA kayak apapun atau email kayak apapun, itu hanya sekedar nakut-nakuti. Kalian gak usah panik ya, kalian cukup kuatin mental. Itu saran dari saya.
Karena semua teman-teman subscriber yang telat bayar, yang sharing sama saya itu sama seperti itu. Diteror, ditakut-takuti. Nyatanya nggak ada yang disebar data. Ya, kalaupun ada sebar data ya, kalaupun ada ini, kalau pinjol kayak pinjam yuk ini mungkin 2 orang atau 3 orang. Itu pun kalau ada teman-teman. Jadi buat teman-teman, misalkan kalian telat bayar di aplikasi pinjam yuk, kalian gak usah takut, gak usah panik. Hadapi aja, itu sekedar WA atau neror, itu aja sih. Ya, sampai kapan bang kita diteror? Biasanya kalau kalian gak bayar itu bisa sampai 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Ya jadi beda-beda, tiap orang yang gagal bayar itu ada yang 3 minggu baru stop, ada yang 1 bulan baru stop di teror, ada yang sampai 3 bulan kayak gitu. Jadi beda-beda, intinya itu hanya nakut-nakuti ya, atau gertak-gertak kalian lah seperti itu. Intinya di teror ya. Sudah paham teman-teman ya? Jadi ini teman-teman, keterlambatan sampai 10 bulan ini sampai sekarang nggak ada yang namanya sebar data. Data disalahgunakan nggak ada teman-teman, cuman itu cara penagihan aja. Jadi teman-teman nggak usah bingung lah ya. Memang sih hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian nggak ada dana, apanya yang mau dibayarkan, kan seperti itu ya. Jadi sudah jelas teman-teman ya, jadi aman, cuman diteror itu aja. Ini salah satu contoh, nggak dibayar sampai sekarang aman kok. Kemudian untuk DC pinjam yuk, apakah pinjam yuk ada DC lapangannya bang? Jadi itu yang sering ditanyakan juga. Untuk pinjam yuk sejauh keterlambatan 10 bulan ini ya, total keseluruhan hampir 20 juta sampai sekarang nggak ada yang namanya DC. Tapi kalau dapat WA dari DC, hari ini DC mau datang, atau tim kolektor mau jemput dana ke rumah melalui RT RW, itu sering banget. Bahkan kalau saya hitung lebih dari 20 kali. Bahkan ada yang 50 kali ada, tapi nggak ada yang datang. Sama aja untuk aplikasi pinjam yuk itu ya cuma nakut-nakuti, DC mau datang hari ini, tim kolektor mau jemput dana melalui RT RW, itu sudah biasa teman-teman. Gak usah panik, santuy aja. Menghadapi pinjol ya santai gitu loh. Kalau kalian gak ada dana, jangan kalian langsung main panik, takut gimana ini bang, gak usah. Santai, kalian bisa cek video-video saya. Bahkan DC yang sering neror kayak gitu, saya sering telepon, saya kerjain. Kalau nggak percaya, kalian cek video-video saya. Banyak DC-DC yang sering WA kayak gitu. Hari ini tim kolektor mau jemput dana, siapkan dana full. Saya teleponin, saya kerjain. Kalian cek video-video saya. Banyak saya telepon-telepon DC yang kayak gitu. Ya jadi buat teman-teman nggak usah takut. Resiko telat bayar itu pastinya diteror. Ya diteror dengan ya ancam sebar data. DC mau datang itu teror. Nakut-nakuti kalian agar kalian bayar. Seperti itu ya. Memang hutang wajib dibayar, tapi kalau kalian nggak ada dana ya kalian nggak usah takut misalkan kalian diteror gitu loh. Itu hanya sekedar teror. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol.